Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Iqbal Syauqi, saya akan menerangkan tentang makna Al-Quran. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diturunkan dengan tanpa tujuan apapun. Al-Quran adalah kalimullah dan kalimahnya. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan lafaz dan makna Al-Quran. Sebagai teks bahasa yang syarat dengan tanda-tanda sebagai sebuah makna yang akan disampaikan, Al-Quran membutuhkan pemahaman analisis makna yang mendalam agar tidak terjadi kesalahan pada pengaplikasian kehidupan manusia. Lafaz kalama mengikuti 5 bentuk inversinya, yaitu kalama, kamala, lakma, makala, dan malaka, menunjukkan arti kuat dan keras. Arti lafaz kalam dalam lisan Arab yakni kalimat-kalimat yang tersusun dan biasa disebut juga dengan qaul. Menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, Al-Quran tetap disebut dengan kalamullah, bukan qaulullah, dikarenakan ucapan seperti ini merupakan suatu keadaan seperti butiran debu telah membatu, sehingga bentuknya tidak mudah dimodifikasi, diubah maupun diganti huruf-hurufnya. Inversi 1 dan 2 mempunyai hubungan yang erat, yakni kalama dan kamala. Kamala berarti lengkap dan sempurna. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang berbicara harus dengan sempurna memahamkan orang yang mendengar tanpa ia bertanya atau mengulang perkataan kembali. Manusia yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki alat indera sempurna maka akan dapat mengerti dan memahami makna kalam jika kalam tersebut diungkapkan dengan jelas, sebab setiap kalam yang tidak bermakna maka tidak berfaedah baik bagi pendengar maupun penuturnya sendiri. Sedangkan secara diservatif, lafaz kalam dalam bahasa Arab terdiri dari 2 akar, yakni kulmun dan kalimun. Kulmun dipilih menjadi diservatif lafaz kalam oleh Imam Sabawi adalah karena kalam merupakan bentuk nomina verba dan lafaz kalama. Sedangkan akar kata kalimun merupakan bentuk jamak dari kalimah. Kalam dengan qaul adalah 2 hal yang berbeda. Qaul pengertiannya lebih dekat dengan pendapat, perkataan spontan, atau keyakinan. Kalam merupakan sebuah pendapat yang tidak dapat difahami jika kalam itu sendiri belum sempurna. Pemahaman kalam baru dapat dipahami jika ada ungkapan lain yang menjelaskannya. Sebagai contoh, verba qala tidak dapat difahami karena belum sempurna. Untuk memperoleh makna yang signifikan masih diperlukan lafaz lain sebagai sandarannya, yakni pelaku. Verba qala disebut dengan qaul karena ia masih berupa ide, gagasan, ataupun pikiran. Kalam beserta infleksi lafaz lainnya dalam kitab Mu'jam Al-Faz Quran Al-Karim disebutkan bahwa terdapat 75 kata dalam Al-Quran yang terdapat dalam 72 ayat. Macam infleksi dan jumlahnya yakni kalama, kalamahu, kalamahum, ukallimu, tukallimu, tukallimuna, tukallimuhum, tukallimuna, nukallimu, yukallimu, yukallimuna, yukallimuhu, yukallimuhum, yukallima, takallamu, atakallamu, yatakallamu, yatakallamuna, kalam, bikalami, kalimah, kaimatuhu, kalimatuna, kalimat, kalimatihi, al-kalimu, takliman. Sebagai hal-hal berkaitan dengan perkataan, maka kalam haruslah disertai dengan sumbernya yang jelas. Oleh karena Al-Quran hanya dapat disebut dengan kalamullah,
bukan kalam si A atau si B. Imam Abu Hayyan dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Al-Bahr Al-Muhit mendefinisikan makna Al-Quran sebagai kalamullah, khususnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 75 dengan perkataan yang menunjukkan hubungannya dengan maksud kalam itu sendiri. Sebuah riwayat yang dinukil dari Ibnu Taimiyah, Majmu' Ar-Rasail dan Sunan Abu Dawud menceritakan bahwa Abu Bakar waktu itu bertemu dengan orang-orang Quraisy. Kemudian beliau membacakan mereka surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Kemudian orang Quraisy bertanya, "Ini kalam kamu atau kalam sahabatmu?" Abu Bakar menjawab, "Ini bukan kalamku dan bukan kalam sahabatku, melainkan ini adalah kalamullah." Pada ayat-ayat Al-Quran terdapat 3 lafaz kalam, yang mana semuanya langsung dikaitkan dengan lafaz Allah. Secara semantik, hal ini disebut juga dengan istilah wahyu Tuhan. Tiga nomina kalam yang dimaksud tersebut terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah 75 yang berbunyi, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aquluhu wa hum ya'lamun." Artinya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Quran surah At-Taubah ayat 6 yang berbunyi, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manahu dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 6. Ringkasnya, kalam merupakan perpaduan antara satu huruf dengan yang lainnya, kemudian saling tersusun dan perpaduan bunyi-bunyi terputus yang kemudian saling bergantian, lalu membentuk suatu yang baru. Awalnya, yakni sebuah kalimah, kemudian menjadi kumpulan kalimah, dan akhirnya muncullah bentuk kalam. Akhirnya, melalui mekanisme induktif, bunyi-bunyi tunggal tersebut membentuk lafaz-lafaz yang mana jika disatukan maknanya maka akan menjadi asma atau qaul yang selanjutnya akan membentuk kalam. Jika saling dikaitkan, kalam akan membentuk aqwal yang kemudian menjadi bentuk kitab yang sempurna. Makna Al-Quran sebagai kalamullah adalah 2 unsur kata dari lafaz kalam dan Allah, seperti yang telah dikemukakan bahwa kalam ialah suara bermakna, ucapan berkesan, dan perkataan sempurna yang dapat membekas di dalam pikiran dan hati setiap manusia, sehingga sangatlah benar bahwa Al-Quran disebut sebagai kalam Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peringatan hari pertama kalinya turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun dan sedang berkhalwat atau mengasingkan diri di tempat sunyi untuk bertafakur di Gua Hira.
Gua itu terletak di Gunung Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara Mekah. Gua ini sebenarnya tidak terlalu lapang, dengan panjang 3 meter, lebar 1,3 meter, serta tinggi 2 meter saja. Di gua itu Nabi Muhammad SAW sempat berkholwat sebelum menerima wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Meski masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hari pertama turunnya Al-Quran, malam 17 Ramadan lazim diperingati sebagai nuzul Quran di tanah air. Dikutip dari buku sejarah hidup Muhammad, karya Muhammad Hussein Haikal, suatu malam di saat Muhammad sedang tertidur di dalam gua, datang malaikat Jibril membawa sehelai lembar seraya berkata kepadanya, "Iqra." Dengan terkejut Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Jibril lantas mendekap hingga beliau sesak, kemudian melepaskan Muhammad sembari berkata lagi, "Bacalah." Mendengar ini Muhammad menjawab, "Apa yang akan saya baca?" Jibril kemudian mendekap untuk kedua kalinya dan berkata, "Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum mengetahuinya." Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa nuzul Quran merupakan tanda diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah SWT. Di samping itu, kitab suci Al-Quran menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Peristiwa nuzul Quran di Indonesia lazim diperingati pada malam 17 Ramadan. Hal ini merujuk kepada sebuah surah Al-Anfal ayat 41 sebagai berikut, "Jika kamu beriman kepada Allah, maka kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan." Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Ayat di atas menjelaskan bahwa peristiwa nuzul Quran terjadi pada hari Furqan, yang merujuk kepada hari kemenangan umat Islam atas kaum kafir dalam perang Badar. Perang ini diperkirakan terjadi pada Jumat 17 Ramadan 2 Hijriah. Atas dasar ini pula, masyarakat Indonesia banyak yang memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Meskipun beberapa sumber lain mengatakan jika nuzul Quran jatuh pada tanggal 18 atau 19 Ramadan. Hikmah nuzul Quran. Sebagai peristiwa besar dalam sejarah Islam, nuzul Quran memiliki berbagai hikmah. Dilansir dari laman Pemprov Aceh, beberapa hikmah dari peristiwa nuzul Quran adalah sebagai berikut. Dengan adanya peringatan nuzul Quran ini, kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah tidaklah mudah. Halangan dan rintangan serta celaan diterima Rasulullah SAW dari kaum kafir Quraisy. 2. Turunnya Al-Quran, para sahabat lebih mudah menghafal serta memahami isi Quran, sebab kebanyakan sahabat pada masa Rasulullah SAW tidak dapat membaca dan menulis. 3. Diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah secara perlahan atau berangsur adalah sebagai pelajaran bagi umat Islam agar selalu sabar dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai cobaan. Mengutip sebuah ulasan di laman Kemenak Republik Indonesia, peringatan nuzul Quran memuat tujuan utama supaya umat Islam mengambil hikmah atas turunnya Al-Quran. Dengan peringatan itu, umat Islam diharapkan menjadi semakin mencintai Al-Quran, sekaligus rajin membaca dan mendalami maknanya serta mengamalkannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan."
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang benar dan batin. Quran Surah Al-Baqarah 195. Bacaan doa nuzul Quran. Umat Islam menemui malam peringatan nuzul Quran dapat membaca doa pendek sebagai berikut. Allahumma inni afwa tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Mengutip dari laman Nahdlatul Ulama online, nuzul Quran merupakan peristiwa penting bagi Nabi Muhammad SAW yang ditandai dengan turunnya wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Al-Quran pertama kali hadir pada 17 Ramadan ketika Rasulullah berusia 40 tahun, sekitar 608 sampai 609 Masehi. Pada masa itu, beliau sedang berdiam diri di Gua Hiro, sekitar 5 km dari Mekah, dan didatangi oleh Jibril. Sebelum peristiwa agung tersebut, beberapa petunjuk sebagai isyarat kenabian Muhammad juga mulai tampak, seperti mimpi, yaitu pandangan yang didasarkan oleh riwayat Imam Bukhari dan Aisyah. Bulan Ramadan dianggap sebagai waktu turunnya Al-Quran, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 185. Sedangkan malaikat yang membawa wahyu diwakili oleh Jibril menurut kesepakatan mufassirin, sebagaimana surat An-Nahl ayat 102 dan surat Asy-Syura ayat 193. Ada beberapa perbedaan pendapat terkait wahyu yang pertama kali diterima Rasulullah. Sejumlah ulama meyakini wahyu tersebut adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, surah Al-Mudaththir atau surah Al-Fatihah. Selanjutnya, hikmah nuzul Quran. Menurut Habib Idrus Al-Jufri, dalam kajian nuzul Quran yang diadakan oleh Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia, beramal soleh pada malam turunnya Al-Quran merupakan amalan yang baik. Namun, melaksanakan kebaikan juga disebut mulia pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Pemberian amanah Allah kepada Rasulullah SAW dalam wujud Al-Quran nilainya memiliki hikmah besar. Beberapa di antaranya ialah penguatan hati Nabi dari cacian kafir para kaum Quraisy terhadap kitab suci umat Islam, mempermudah hafalan beliau, kemudian sebagai bantahan atas tuduhan orang yang menentang jenjang syariat Allah, dan bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Selanjutnya, keutamaan nuzul Quran. Wakil Ketua Bidang Dakwah di pimpinan cabang Muslimat NU Jombang, Hasanah, mengungkapkan bahwa memperingati keutamaan nuzul Quran dapat dilakukan dengan beraneka ragam upaya. Misalnya, tilawah atau membaca Al-Quran sambil disertai lagu yang terdengar merdu dan menyentuh hati. Contoh lainnya dengan mendatangkan para kiai untuk memberikan ceramah. Sementara itu, pengurus besar PBNU Sa'al Mahfuz menjelaskan bahwa nuzul Quran menjadi gerbang untuk mencari berkah Al-Quran. Dia juga menjabarkan keutamaan nuzul Quran yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Al-Quran turun di Lauhul Mahfuz yang tidak diketahui waktu pasti kejadiannya. 2. Diturunkan secara serentak di Baitul Izzah, yakni langit yang terlihat oleh manusia dari bumi atau sama ad-dunya. 3. Diturunkannya berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril berdasarkan asbab an-nuzul. Pada tahap inilah yang paling dikenal oleh umat Islam. Selanjutnya, perbedaan nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Selain nuzul Quran, ada pula istilah Lailatul Qadar yang erat kaitannya dengan waktu di mana Al-Quran datang sebagai wahyu bagi Rasulullah. Di Indonesia sendiri lazim memperingati nuzul Quran pada 17 Ramadan, sedangkan Lailatul Qadar ditegaskan sebagai turunnya kitab suci umat Islam di surah Al-Qadar ayat 1. Untuk lebih jelas, berikut
Perbedaan di antara keduanya. 1. Nuzulul Quran 17 Ramadan dan Lailatul Qadar terjadi di 10 akhir bulan Ramadan, atau disebut juga malam lebih baik daripada 1000 bulan. 2. Prosesnya Al-Quran secara bertahap selama 21 tahun, tepatnya pada malam 24 Ramadan, yang didasari oleh riwayat Ibnu Abbas dan Wasilah bin Asqa serta Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Sekian dari saya. Jika ada yang salah, itu dari setan, dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit doang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dalam 3 masa. Sejarah penulisan Al-Quran terbagi menjadi 3 masa, antara lain masa Nabi Muhammad SAW, masa Abu Bakar As-Siddiq, dan masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, yaitu tahun 15 Hijriah, sempat terjadi perbedaan bacaan dalam Al-Quran. Hal tersebut terjadi karena banyaknya lembaran mushaf yang saat itu beredar, sehingga kekhawatiran seperti perbacaan antara kaum muslimin pun terasa langsung oleh para khalifah. Lalu, bagaimana sejarah penulisan Al-Quran pengumpulannya? 1. Tahap pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Tahap pertama ini dimulai pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini masih sedikit orang yang bisa baca tulis karena keterbatasan media tulis pula. Sehingga saat itu siapapun umat Islam yang telah mendengar satu ayat, maka dia langsung menghafalkan atau menuliskan ayat tersebut dengan media yang seadanya, baik di tulang belikat unta, pelepah kurma, potongan kulit, atau permukaan batu cedas. Tidak heran kalau jumlah penghafal Al-Quran pada saat itu sangat banyak. Di kalangan para sahabat sendiri masih banyak penghafal Al-Quran lainnya, seperti Khulafaur Rasyidin, Salim bekas budak Abu Huzaifah, Mu'az bin Jabal, Abu Darda radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Sabit. Pada kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberi gelar jamaah Qurra kepada 70 orang yang menghafal Quran. Namun mereka dihadang lalu dibunuh oleh para pengkhianat yang berasal dari suku Ri'il, Zakwah, Usayyah, dan Lahyan. Mereka dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah meninggal dalam jihad. 2. Tahap kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Adapun penyebabnya yaitu saat perang Yamamah. Banyak sekali dari kalangan Al-Qurra yang terbunuh, seperti Salim bekas budak Abu Huzaifah. Lalu Abu Bakar memberikan perintah agar mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang. Dalam kitab Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangannya kepada Abu Bakar usai perang Yamamah terjadi. Abu Bakar tidak mau melakukan hal tersebut karena takut akan dosa. Namun Umar bin Khattab terus-menerus memberikan pandangan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakanlah pintu hati dari Abu Bakar akan hal tersebut. Abu Bakar pun memanggil Zaid bin Sabit dan berkata kepada Zaid, "Sesungguhnya engkau merupakan seorang yang masih muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah.
Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Setelah itu Zaid berkata, maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan orang-orang. Mushaf tersebut kini ada di tangan Abu Bakar sampai ia wafat, lalu dipegang oleh Umar sampai ia juga wafat. Selanjutnya dipegang oleh Hafsah binti Umar. Kaum muslimin juga sepakat seluruhnya akan apa yang dilakukan Abu Bakar. Mereka menganggap perbuatan ini sebagai hal yang positif, sebagaimana Ali bin Abi Thalib pun berkata, orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada Abu Bakar, karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Tahap ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Tahap terakhir pada masa zaman Utsman bin Affan di tahun 25 Hijriah. Saat itu terjadi perbedaan kaum muslimin dialek bacaan Al-Quran yang sesuai dengan perbedaan mushaf tersebut. Karena khawatir terjadi fitnah, Utsman bin Affan segera memerintahkan pengumpulan mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin bacaannya tidak akan berbeda dan kemudian bertengkar. Perbedaan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman adalah terletak pada tujuannya. Tujuan dari Abu Bakar untuk menuliskan serta mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf supaya itu tercecer dan tidak hilang. Sedangkan tujuan Utsman yaitu mengumpulkannya karena dikhawatirkan akan adanya perbedaan dialek pada bacaan Al-Quran tersebut, sehingga dilakukannya pengumpulan menjadi satu mushaf Al-Quran. Sehingga diperolehlah hasil pengumpulan dari mushaf ini yang berupa satu kesatu di tengah-tengah umat muslim. Mudarat besar seperti perpecahan, perbedaan keyakinan, dan juga permusuhan dapat dihindari. Itulah sejarah penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Para sahabat begitu berjuang untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu kesatuan agar umat muslim dapat memahami wahyu Allah dengan damai. Yang ingin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.